Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back teman-teman, dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di English Premier League antara Liverpool versus Manchester United yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita pahami teman-teman, bahwa untuk saat ini Manchester United berada di peringkat nomor 3 dan secara matematis masih punya peluang untuk menjadi juara dari English Premier League meskipun selisih poin mereka untuk saat ini dengan Arsenal adalah 11 poin. Bahkan terakhir kali Manchester United itu kalah adalah di bulan Januari ya, ketika mereka kalah lawan Arsenal di kandang Arsenal, itu pun dengan skor tipis 3-2. Ketika itu saya ingat Casemiro tidak bermain. Sedangkan Liverpool yang musim lalu berhasil menjadi juara Piala FA, juara Piala Liga Inggris, lolos sampai ke final dari Liga Champions dan juga bersaing dengan Manchester City untuk menjadi juara, tapi musim ini untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 6 dan tampaknya tidak akan mendapatkan satupun gelar. Ya memang terlihat jelas sih bahwa kehilangan Sadio Mane mempengaruhi produktivitas dari Liverpool musim ini. Maka itu dalam beberapa pertandingan sulit sekali bagi para pemain Liverpool itu untuk mencetak gol. Plus juga dengan sering terjadinya kesalahan di lini pertahanan juga memudahkan para pemain tim lawan untuk mencetak gol ke gawang dari Alisson. Bahkan Alisson pun pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita bandingkan performa dari kedua klub ini dengan musim lalu, maka musim ini pertahanan dari Manchester United itu lebih solid ya teman-teman. Karena kita bisa melihat dari segi statistik clean sheet Manchester United. Jika musim lalu dari 38 pertandingan Manchester United hanya mencatat 8 clean sheet, maka musim ini setelah 24 pertandingan, mereka telah mencatat 10 clean sheet. Nah, ini sebuah perubahan yang signifikan. Kan kita tahu musim lalu Manchester United kemasukan banyak sekali gol, kalau nggak salah sampai 57 gol. Sedangkan Liverpool, ya defensive recordnya jauh lebih buruk sih musim ini, karena dari setelah 24 pertandingan mereka telah kemasukan 28 gol. Padahal musim lalu secara keseluruhan dari 38 pertandingan mereka hanya kemasukan 26 gol. Jadi Liverpool sulit dalam urusan mencetak gol serta tidak bisa bertahan secara benar dan baik. Kenapa? Ya karena yang pertama tadi sudah saya jelaskan, terasa banget kehilangan Sadio Mane dan juga pemain baru yang masuk membutuhkan waktu untuk beradaptasi ya. Dan juga kita tahu absennya Luis Diaz juga mempengaruhi kinerja dari Salah. Sedangkan di tengah saya melihat ini juga salah satu masalah bagi Liverpool ketika para pemain mereka sering sulit melakukan pressing dan juga tidak memberikan cover kepada para pemain yang berada di lini pertahanan, sehingga para pemain tim lawan itu bisa langsung menuju ke ruang pertahanan dari Liverpool, di mana kita tahu bahwa dua fullback mereka sering out of position, Trent Alexander-Arnold dan juga Andrew Robertson. Maka itu Liverpool kemasukan jauh lebih banyak gol musim ini dibandingkan secara keseluruhan musim lalu. Terus apa perubahan lainnya dari Manchester United selain rekor defense mereka, yaitu produktivitas mereka. Kita bisa melihat sekarang mereka dengan mudah bisa mencetak gol di setiap pertandingan. Walaupun mereka sempat tertinggal, tapi mereka bisa comeback. Artinya apa? Lini depan dari Manchester United itu tajam dan tidak selalu pemain yang sama mencetak gol. Betul faktanya Rashford telah mencetak puluhan gol, lebih dari 20 gol secara total. Tapi pemain-pemain lain seperti Garnacho, seperti Jadon Sancho, seperti Fred juga, dan tentunya Bruno Fernandes juga bisa mencetak gol. Jadi sebetulnya nih teman-teman, Manchester United meskipun tidak punya skuad yang dalam, tapi materi pemain mereka bagus musim ini. Bahkan pembelian-pembelian pemain mereka semuanya sukses teman-teman. Jadi konsep dari Erik ten Hag ini simpel banget. Ketika pemain tim lawan itu menguasai bola, rapatkan barisan. Kemudian pressing, menyulitkan mereka untuk bergerak secara leluasa. Kalau pressing itu hilang, pastikan ada rekan yang lain yang menutup area di belakang. Betul, mereka masih bisa menciptakan peluang. Tapi performa dari De Gea lagi bagus-bagusnya musim ini. Bahkan dia sudah memecahkan rekor atau menyamai rekor dari Peter Schmeichel ya, penjaga gawang legendaris dari Manchester United. Saya lupa tuh total berapa clean sheet yang dia sudah catat sebagai penjaga gawang dari Manchester United. Ya saya kan bukan fan dari Manchester United, masa saya harus hafal sih. Terus dari Liverpool seperti apa? Alisson juga sering membuat kesalahan musim ini, maka itu aneh banget. Padahal dia salah satu penjaga gawang terbaik loh di Liga Premier Inggris untuk saat ini juga. Dan juga sering bergantinya partner dari Van Dijk di lini pertahanan juga mempengaruhi performanya. Kadang-kadang yang main Matip, ada juga Konate, ada juga Joe Gomez. Nah, sebetulnya yang idealnya nih,
Van Dijk ini berduet dengan Konate teman-teman di lini pertahanan. Itu adalah duet yang solid. Saya beberapa kali lihat ketika Van Dijk dan Konate ini berpasangan di lini pertahanan, wah sulit banget untuk menembus pertahanan dari Liverpool. Sedangkan di Manchester United ya kita tahu lah, Martinez dan juga Varane nggak ada obatnya. Sulit banget untuk melewati mereka. Dan juga tentunya ada Casemiro yang bisa melapisi lini pertahanan. Jadi Casemiro itu memberikan additional protection, jadi proteksi tambahan bagi lini pertahanan dari Manchester United. Sayangnya Eriksen kan cedera. Jika Eriksen juga bisa bermain, wah makin lengkap nih kekuatan dari Manchester United. Tapi ketika Casemiro main, maka Fred juga menjadi pemain yang bagus. Aneh juga, jadi Casemiro ini membawa aura yang positif bagi para pemain Manchester United lainnya. Dan juga pemain yang dipinjam di Weghorst, gak buruk juga kan. Saya pernah jelaskan bahwa Weghorst ini bukanlah striker yang akan mencetak belasan sampai puluhan gol. Tapi dia adalah striker yang bisa membuka ruang bagi pemain lainnya untuk melakukan tusukan ke dalam. Pemain-pemain lain tersebut adalah Anthony, Rashford, Jadon Sancho, atau juga Garnacho. Jadi striker seperti Weghorst juga sangat bermanfaat ketika Erik ten Hag ini mengandalkan taktik pressing. Jadi setiap pemain dari Manchester United dituntut untuk melakukan pressing. Nah jadi untuk pertandingan besok ini teman-teman di Anfield, tentu ini adalah pertandingan yang besar yang juga ingin dimenangkan Liverpool. Tapi tidak akan mudah lawan Manchester United yang sekarang secara psikologis mentalnya lagi bagus. Karena sebelumnya mereka telah menyingkirkan Barcelona dari Europa League, kemudian mereka juga bisa comeback lawan West Ham, dan juga jangan lupa mereka baru menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Kan saya jelaskan, MU itu jadi juara Piala Liga Inggris itu bukan berarti mereka menjadi juara dari piala kaleng-kalengan. Enggak, itu adalah piala yang penting juga. Dan itu untuk membantu menguatkan mental dari para pemain Manchester United agar mereka bisa membentuk winning mentality. Mentalitas untuk terus meraih kemenangan. Dan tampakkan ketika lawan West Ham mereka bisa comeback. Padahal mereka tertinggal. Dan West Ham mainnya gak buruk juga. Sedangkan Liverpool yang baru saja menang lawan Wolves, saya melihatlah sekarang pemain-pemain baru mereka seperti Gakpo, Nunes, sudah mulai nyetel, dan juga Jota yang sekarang sudah bisa bermain juga sudah mulai tajam, plus mereka masih ada Firmino. Jadi ya sebetulnya Liverpool bermain di kandang sendiri adalah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan musim ini di Premier League mereka baru 1 kali kalah lawan Leeds yang sebetulnya secara permainan mereka yang jauh lebih baik, cuman mereka kecolongan saja dengan counter attack dari para pemain Leeds. Sedangkan Manchester United di performa away-nya nih teman-teman, musim ini belum konsisten. Karena mereka lebih banyak mengalami kekalahan, 4 kali kekalahan loh di pertandingan-pertandingan away mereka, karena mereka sering kecolongan dengan fast break yang dibangun oleh para pemain tim lawan. Jadi feeling saya teman-teman, di pertandingan besok malam, dua tim ini akan bermain menyerang. Saya gak yakin Manchester United akan bermain bertahan total dan hanya mengandalkan counter. Karena itu akan memberikan ruang bagi para pemain Liverpool untuk bisa membangun serangan dan mencari celah di pertahanan dari Manchester United. Karena meskipun the record defensif Manchester United ini jauh lebih baik daripada musim lalu, tapi sebetulnya kan lini pertahanan mereka masih bisa ditembus. Dari mana? Dari dua sektor fullback mereka. Siapapun itu yang bermain, karena dua sektor fullback mereka juga harus ikut membantu dalam proses membangun serangan. Kan Manchester United musim ini membangun serangan mulai dari lini pertahanan. Belum lagi banyak direct pass yang mereka berikan ke lini depan. Ya feeling saya untuk pertandingan ini 50-50. Kemungkinan draw, tapi bisa juga Manchester United yang menang, atau mungkin juga bisa Liverpool yang menang. Jadi it can go either way. Dan saya memang memberikan analisa dan juga prediksi sesuai dengan fakta. Jadi bukan berarti saya cari aman ya. Karena memang seperti itu kekuatan dari dua tim ini. Sama level sekarang. Ini bukan musim lalu. Musim lalu tentu saya akan menjagokan Liverpool ketika bermain di Anfield. Tapi musim ini ya wajar lah. Saya juga harus memberikan persentase kepada Manchester United. So it's 50-50 from me teman-teman. Manchester United bisa saja menang. Feeling saya bisa mereka menang nih. Ini game. Tapi kemungkinan juga bisa draw. Liverpool bisa menang asalkan mereka nyerang dari tengah. Kalau mereka nyerang dari tengah, mereka aktifkan penyerangan dari tengah, main umpan-umpan terobosan, saya yakin mereka akan bisa membobol gawang dari De Gea. Tapi kalau mereka main dari wing, nah itu akan sulit bagi mereka nanti setelah menyelesaikan sebuah proses serangan, kemudian untuk recover. Kenapa saya ngomongnya semangat gini? Saya harus semangat, karena ini adalah big match teman-teman. Walaupun yang main bukanlah tim yang saya support sejak 1990, yakni Arsenal. Karena Arsenal akan lawan Bournemouth ya, seharusnya Arsenal menang lah di pertandingan lawan Bournemouth kan. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, saya katakan secara jujur tadi ya, bahwa Manchester United masih punya peluang untuk menjadi juara musim ini teman-teman. Karena secara matematis, mereka masih punya peluang untuk menggeser Arsenal. Asalkan mereka bisa konsisten mengumpulkan poin. Dan Manchester United musim ini adalah salah satu tim yang konsisten mengumpulkan poin.
Mereka tidak bermain dengan banyak gaya, tapi mereka bermain efektif untuk melakukan beberapa kali passing saja, tapi boom, bisa membuka pertahanan dari tim lawan dan juga mencetak gol. Sedangkan Liverpool, ketika mereka mendapatkan momentum, memang mereka bisa cepat membuka pertahanan dari tim lawan dengan mengandalkan pergerakan cepat dari kedua penyerang sayap mereka. Tapi untuk pertandingan besok malam, mereka harus bisa mengaktifkan kreativitas dari tengah. Karena kekuatan Manchester United itu adalah di tengah. Dengan Casemiro, Fred, atau juga McTominay yang akan bermain. Jadi pemain yang bermain sebagai gelandang bertahan bagi Manchester United itu harus diganggu. Jangan berikan mereka keleluasaan. Baru Liverpool punya peluang untuk meraih kemenangan. So let's enjoy the game, teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman prediksinya? Prediksi kalian siapa yang akan menang dan kira-kira skornya berapa? Silahkan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.